Nah, yang bekas teman-teman di KBRI itu sekarang ada di Kemlu ya. Ya. Pasti dia akan bisa tahu sekali bagaimana membandingkan kehidupannya pada saat dulu belum berkeluarga, sekarang sudah keluarga, sekarang sudah berdinas. Ya, termasuk juga kemungkinan bunuh diri dengan profil yang Anda sangat kenal, mungkin atau tidak? Saya Polisi Pak Ito? menanyakan dari teman-temannya itu, katakanlah dari 6 orang ya, Ya. itu semua tidak ada yang yakin bahwa dia ini. Karena tidak ada dari dulu bicaranya dia, teman sekamarnya masih ada sekarang ya. Ya. Itu sekarang masih dinas di KBRI Myanmar ya. Nah, itu sama sekali tidak pernah dia menyampaikan hal-hal yang sifatnya ingin bunuh diri. Tapi kan kembali pada manusia, kita nggak tahu ya. Ya. Sekarang kita akan mengungkap satu peristiwa ini. Nah, ini tentunya bagaimana beratnya tugas penyelidik untuk bisa membuktikan. Nah, jadi kalau menurut Anda sekarang bebannya di penyelidik, dan kalau dari profilnya almarhum, Anda semakin yakin bahwa tidak mungkin almarhum ini menghilangkan nyawa sendiri. Tidak mungkin atas keinginan sendiri. Dan saya lebih yakin lagi ini ada hubungannya dengan keterlibatan orang lain. Nah, siapa orang lainnya itu? Siapa orang lainnya itu yang memang harus kita selidiki dan harus kita cari dengan keseriusan. Dan saya yakin ya, penyelidik itu kan bukan cuma satu, dan pimpinan penyidik itu kan bukan cuma satu. Saya yakin banyak yang juga terbeban moralnya ingin mengungkap kasus ini. Karena kasus ini hanya bisa diungkap kalau ada keseriusan dan niat dari setiap penegak hukum. Khususnya penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh KUHAP. Sayangnya advokat tidak bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. Karena KUHAP tidak memberikan kewenangan itu kepada kita. Tapi setidaknya tadi ada kemungkinan yang dibaca, 3 kemungkinan tadi ya. Satu terkait dengan lingkungan tinggal, yang kedua terkait pekerjaan, yang ketiga hubungan pribadi. Mana yang paling possible menurut Anda? Keyakinan keluarga maupun keyakinan kuasa hukum? Saya punya batasan dalam membuat satu pendapat. Tapi yakinlah Mbak Friska pasti tahu apa yang saya yakini. Saya tidak tahu juga apa yang Anda yakini karena saya bukan kuasa kalau gitu hukum. nanti di belakang layar aja. Tapi yang jelas dari 3 kemungkinan itu harus diselidiki oleh polisi. Iya, dan apapun itu kita sudah punya komitmen dengan seluruh tim penasihat hukum, dan kita juga sudah punya komitmen dengan keluarga, harus dibuka terang benerang, nggak boleh ada yang ditutupi. Dan tidak ada alasan untuk tidak naik ke penyidikan kalau ada unsur peristiwa pidana yang diyakini kemungkinan ada di sana. Sudah ada yang meninggal, berarti kan sudah ada satu korban. Ya, ada peristiwanya, ada keterangan saksi, ada laporan. Ini unsur dugaan pidananya sudah ada. Cuman siapa pelakunya atau siapa tersangkanya ini yang memang butuh waktu. Karena kan tersangka itu adalah seseorang yang diduga keras melakukan suatu perbuatan pidana. Tapi unsur peristiwa pidananya sudah ada. Tapi semakin ini lama, semakin bisa kabur juga alat buktinya. Jadi tadi Pak Ito juga Bung Martin mendorong agar segera ini dituntaskan.